acara selanjutnya, pengajian umum haul ke-42 Maulana Syekh Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman dengan tema meneladani akhlak, meneguhkan pengabdian, yang akan disampaikan oleh Sidi Syekh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatan islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin wa amir hadzal ma'had selaparang bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hudur masyayikhil kiram, yang tiang muliakan para tuan guru, para guru tiang yang hadir pada kesempatan ini bersama-sama di atas panggung maupun yang ada di depan tiang dan yang ada di seluruh komplek yang barokah ini. Akhussu bidzikr Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, Al-Mukarram Tuan Guru Abdullah Mustafa, Al-Mukarram Tuan Guru Profesor Fakhrul Razi Dahlan, Al-Mukarram Tuan Guru Mukhlis Ibrahim, Al-Mukarramun Al-Qaimun ala hadzal ma'hadil mubarak, Tuan Guru Patumpo Adnan, Tuan Guru Lalupati Murah Farhan, dan para masyayikh yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Ada sahabat saya dari Mesir juga, Tuan Guru Dr. Lalu Fahmi Hussein, dan seluruh para asatidz, para ustadzat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam kebaikan dan keafiatan. Para tamu pada acara haul ini yang juga saya hormati, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dari unsur Forkopim Kabupaten Lombok Barat, dari kepolisian, dari TNI dan seluruh aparatur pemerintahan, aparatur negara, yang kita doakan mudah-mudahan semua pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar tiang, keluarga besar Pondok Pesantren Selaparang, para murid, para cucu murid, para muhibbin dari Al-Maghfur Lahu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman rahimahullah rahmatal abrar. Kita doakan beliau yang menjadi sebab kita berkumpul hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala askanahu fasiha jannatihi, Allah tempatkan beliau di tempat yang selapang-lapangnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawwarallahu qabrahu binuril iman wa amalihi as-salih wa birahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Kubur beliau juga walaupun sudah 42 tahun, tapi tetap kita doakan ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kubur kita juga seperti itu nggih. Nawwarallahu qabrahu, Allah terangi kubur beliau dengan cahaya iman, dengan cahaya amal soleh beliau, dan yang utama dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri dan santriwati, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Ananda semua para santri dan santriwati yang kita semua mendoakan sebagaimana orang tua kalian semua mendoakan, mudah-mudahan ananda semua selalu mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin.
Tiang bersama-sama dengan pelungguh, kita semua pada hari ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa hadir dalam acara haul dari guru kita semua, dari guru umat Islam yang ada di Lombok, ya, Al-Maghfurlah Tuan Guru Maulana Syekh Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz yang ke-42 hadir pada acara haul seperti ini. Selain tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Fakhrul Razi, ada banyak sekali hikmah-hikmahnya. Di antara dan selain dari yang beliau sampaikan tadi adalah bahwa kita kalau haul, kita hadir pada peringatan seorang ulama besar, maka mudah-mudahan kita dapat barokah dari ilmu dan amalnya. Mudah-mudahan setiap langkah kita hadir ke tempat ini, tiang yakin semua kita punya kesibukan. Tuan guru besar, guru-guru tiang yang hadir di sini ini pasti banyak pengajiannya, tapi semua dipinggirkan sementara, semua disisihkan sementara, takriman wa ta'ziman wa tauqira, untuk menunjukkan penghormatan, menunjukkan terima kasih dan menyambung silaturahim kepada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman. Banyak kesibukan pelunggu juga tiang tahu. Yang punya sawah tentu menunggu sawahnya untuk digarap, yang punya warung, yang punya kios, yang punya anak di rumah, semua menanti anak-anak itu perlu ditemani, apalagi ini hari Ahad. Tetapi alhamdulillah, inilah kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu tiang pelungguh, kita semua datang ke tempat ini untuk mengharapkan mudah-mudahan kita mendapatkan nafahatun wa barakatun wa atiyat, kita mendapatkan berkah dari perjalanan panjang yang diberkahi dari seorang ulama besar, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz. Allahumma ja'alna min jama'atihi, Allahumma syurna fi zumratihi tahta liwa'i Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tiang secara pribadi hadir pada haul Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz adalah untuk mengamalkan pesan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di antara tanda seorang keturunan berbakti kepada pendahulunya, anak berbakti kepada ayah ibunya, cucu berbakti kepada kakek neneknya, adalah apabila dia menyambung persahabatan, menyambung tali kasih sayang kepada orang yang merupakan kecintaan dari orang tuanya. Tiang yakin dan tiang tahu betul, karena Al-Maghfurlah Maulana Syekh ketika tiang mengaji di Pancor juga tidak sekali dua kali menyebut Maulana Syekh Tuan Guru Lalu Abdul Hafiz sebagai sahabat, sebagai teman perjuangan. Ketika beliau menceritakan tentang perjuangan di Konstituante, menjadi anggota Konstituante mewakili Masyumi, beliau menceritakan bersama-sama di Jakarta, satu tempat duduk, satu tempat tinggal, ya, selalu berjamaah sholat di losmen atau di tempat tinggal beliau. Di antara sidang-sidang Konstituante tahun 1955 itu ada masa-masa berdebat mereka, kemudian ditahan sidangnya, ditunda sementara, pulang ke rumah berjamaah bersama. Al-Maghfurlah sampaikan bukan hanya berjamaah, bahkan mudarasatul kitab wal murajaah. Beliau berdua bermurajaah, beliau berdua membaca kitab, tinggal di satu tempat yang sama, berjamaah sholat fardu, kemudian juga murajaah kitab bersama-sama, juga mewakili aspirasi perjuangan umat Islam yang ada di Sunda kecil pada waktu itu bersama-sama.
itu lebih dari cukup menunjukkan bahwa kakek tiang dan beliau ini adalah sahabat lahir dan batin. Alhamdulillah. Karena kesadaran itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk juga dengan para ulama, guru-guru kita yang ada di Kediri yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mukhlis Ibrahim, antara beliau Tuan Guru lalu Abdul Hafiz Maulana Syekh dengan Tuan Guru Ibrahim Khalidi, Tuan Guru Mustafa Khalidi, Tuan Guru Abdul Karim. Inilah para orang tua kita yang membangun jaringan keilmuan, yang membangun jaringan persaudaraan, yang membangun jaringan perjuangan, dan semuanya cinta berjuang. Semuanya bukan orang yang hanya mengajarkan kitab di musolanya atau di tempat majelisnya, tapi semuanya memilih untuk berjuang membangun lembaga pendidikan. Lahirlah pondok pesantren Selaparang di sini, lahirlah pondok pesantren Darun Nahdlatain di Pancor, lahirlah pondok pesantren Nurul Hakim, lahirlah pondok pesantren Al-Islahuddini. Semuanya menunjukkan beliau-beliau itu satu visi dan satu perjuangan. Alhamdulillah. Nah, karena tiang tahu bahwa beliau-beliau kakek tiang dengan Maulana Syekh Tuan Guru lalu Abdul Hafiz adalah sahabat, maka tiang datang kemari. Mudah-mudahan langkah tiang mewakili dari seluruh keturunan Al-Maghfurullah Maulana Syekh yang ada di Pancor maupun yang ada di Anjani dan yang ada dimanapun. Tiang hadir anggaplah mewakili. Inilah langkah kaki kami sebagai zuriyah Al-Maghfurullah Maulana Syekh di Pancor, hadir kemari untuk menunjukkan bahwa hubungan antar orang tua kita tidak akan pernah putus selama-lamanya, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz sebagaimana sahabat beliau Maulana Syekh, insya Allah juga seperti Tuan Guru Mustafa Khalidi, Tuan Guru Ibrahim Khalidi, Tuan Guru Abdul Karim, dan Tuan Guru kita yang telah menanamkan, sudah mematok, sudah memasang paku Islam di tanah Selaparang ini. Mereka semua itu adalah para ulama yang benar-benar ulama. Tadi Tuan Guru Fakhrul Razi menyampaikan firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Si tetu-tetu yang benar-benar terlihat baik bilisani maqalihi au bilisani halihi wa bilisani amalihi, bahwa dia takut kepada Allah, itu adalah para ulama. Dan nama-nama yang tiang sebutkan tadi, guru-guru kita, tentu beliau-beliau itu adalah ulama. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita sebagai murid-murid beliau, tiang sebagai murid dari beliau-beliau pelungguh juga kita semua, kalau kita tidak mewarisi, kalau kita tidak mau ngiring, miring bahasa pelungguh ini, kalau kita tidak mau ngiring jalan-jalan beliau, la nanhaju nahjahum wala nasluku maslakahum, bukan beliau yang rugi. Kalau kita tidak ngiring, beliau tidak rugi. Apa ruginya? Sudah selesai tugasnya. Maulana Syekh Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman sudah monggok pahalanya, dan tidak akan berkurang pahala itu kalau kita tidak ada yang meneladani beliau, tidak akan berkurang. Karena pahalanya sudah dia bawa, amalnya insya Allah sudah cukup, sudah dimuliakan oleh Allah, sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka kalau hari ini kita tiang pelungguh, kita semua sebagai murid-muridnya, jamaah-jamaahnya dari beliau ini, Maulana Syekh Tuan Guru Lalu Abdul Hafiz dan guru-guru kita yang lain, kalau kita meneladani beliau-beliau semua, maka itu akan membawa keuntungan dan keberkahan untuk hidup kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi meneladani beliau, solahna tu tulak leita, ya, solahna tulak leita. Kenapa? Laha makasabat, beliau-beliau ini sudah berlalu. Pertanyaannya, walakum makasabtum, bagaimana kita juga bisa meneladani beliau semua.
Maka bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kalau tiang dengan pelungguh kita semua merenungkan, selain dari ilmu nih, selain ilmu, ada simatul solihin, ada tanda dengan sholah dengan bagus, dan itu ada di diri dari para guru kita niki. Kita yakin bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Lalu Abdul Hafiz Sulaiman orang soleh, maka ketemunya juga dengan orang soleh, bersahabatnya juga dengan orang soleh. Kenapa dia ketemu dengan Maulana Syekh? Karena frekuensinya sama, bahasanya Athena pada, memang karena sama-sama saling cinta, karena memang hatinya itu satu, karena memang dari hati mereka saling menyayangi. Maka walaupun tempat tinggalnya berbeda dan berjauhan, tapi mereka tetap saling mendoakan. Bahkan dalam banyak peristiwa-peristiwa, termasuk Al-Maghfurullah Maulana Syekh, pernah tiang dulu sempat dengar bahwa di antara orang yang sering beliau mintakan doa, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Lalu Abdul Hafiz Sulaiman. Apa mintakan doa? Kah sida si berdoa, doa yang itu bahasa pancornya. Ayo Bapak, mari doakan kami. Ya, mungkin karena umur dari Al-Maghfurullah Tuan Guru Lalu Abdul Hafiz Sulaiman mungkin lebih tua dari Maulana Syekh. Mungkin Al-Maghfurullah melihat kesolehannya, mungkin Al-Maghfurullah melihat ketindihannya. Maka kalau bersama-sama itu tidak jarang Maulana Syekh minta supaya Tuan Guru Lalu Abdul Hafiz yang berdoa. Alhamdulillah. Nah, ini pelajaran bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun kebersamaan di dunia ini dengan hati, dan membangun kebersamaan dengan hati itu dilandasi dengan niat yang baik. Kalau niat kita sudah baik, apapun yang kita lakukan satu sama lain walaupun beda-beda, yang satu aktif di A, yang satu aktif di B, bahkan organisasinya berbeda, tetapi niatnya baik, insya Allah mudah-mudahan akan diperjumpakan oleh Allah dalam kebaikan. Kan begitu Bapak Ibu nih? Coba di dalam kitab, coba nanti dicek, kalau tidak salah di dalam kitab Qutul Qulub, kalau tidak salah, ada di situ athar yang disampaikan oleh Al-Imam Mujahid bin Jabr, itu adalah murid dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Innal mutahabbina fillah idzal taqaw wa hasya ba'duhum ba'dha. Ini coba perhatikan. Wa hasya ba'duhum ba'dha tatahatu khotoyahum kama yatahatul waraq minasyajaril yabis fisyita. Atau kama qala. Imam Mujahid mengatakan, kalau ada orang yang saling mencintai karena Allah, dia berjumpa, tidak setiap saat dia berjumpa, kadang-kadang dia berjumpa, yang satu di sana, yang satu di sini, yang satu organisasinya ini, yang satu organisasinya itu, yang satu profesinya berdagang, yang satu profesinya bertani, yang satu menjadi pegawai, yang satu swasta, atau apapun, segala macam perbedaan. Innal mutahabbina fillah. Tapi kalau hatinya, niatnya sama-sama baik, tidak ada kebencian. Berbeda itu bukan berarti kita saling benci, bahkan berbeda itu jalan untuk kita saling belajar dan memahami. Orang yang hatinya saling mencintai karena Allah, idzal taqaw, kalau mereka jumpa, ini ada ibarat wa hasya ba'duhum ba'dha. Nah, coba kalau kita lihat di dalam di dalam kamus, hasya itu kan daraba bil asa, jadi kalau mereka berjumpa, bahkan sampai istilahnya dalam ungkapan ini saling pantok pakai tongkat, hatinya tapi sama-sama baik, sahabat bagus, ibaratnya marah atin dengan si besemeton. Lalu dia berjumpa, wa hasya ba'duhum ba'dha, dia ngobrol-ngobrol, ngomong, kemudian agak panas sampai saling pantok, saling pantok dengan tongkat, atau saling mengucapkan kalimat berdebat, tapi di dalam hatinya tetap ada rasa saling menyayangi. Apa yang terjadi? Tahatat khotoyahum, maka dosa-dosa mereka itu dirontokkan seperti halnya daun itu rontok dari pohon yang kering pada musim dingin. Kalau musim dingin di Arab,
atau di negara-negara yang ada 4 musim, ya, yang namanya asyita atau musim dingin, itu pohon-pohon itu meranggas, tidak ada daunnya, rontok semuanya tanpa kecuali. Yang tersisa hanya batang, dahan dan ranting saja. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini mengajarkan kepada kita semua untuk marilah kita membangun persahabatan, membangun perjumpaan, membangun pertemanan di dunia ini dengan niat yang sama-sama baik. Ateno teperiri. Kalau sudah aten teperiri, kadang-kadang apa bahasa dalam ungkapan Imam Mujahid ini, bahkan sampai misalnya bukan hanya omongannya berdebat, bahkan sampai angkat tongkat, mantok, ya, atau istilahnya agak tegang, itu semua tidak mengurangi, ya, dari mahabbah yang ada di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang kita harapkan dari kita semua, ya, para murid ini, ya, murid Selaparang, murid Pancor, murid Kediri, murid mana-mana, termasuk yang ada di Anjani, yang ada di Anjani, yang ada di mana lagi, di Aziziyah, di Tuan Guru Mustafa Al-Maghfur Lahu, kemudian di Lombok, di mana-mana. Yuk kita sebagai murid-murid ini kita teladani guru-guru kita. Tidak setiap hari mereka jumpa, tapi hatinya pasti sama-sama cinta pada kebaikan. Tidak setiap saat mereka bermajelis, satu tempat majelis, satu mimbar. Bahkan mungkin ada, ya, perbedaan pendapat satu sama lain, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka saling membenci. Maka kalau kita sebagai muridnya saling membenci satu sama lain, berarti kita bukan murid yang berbakti. Kalau mau jadi murid berbakti, mari kita bangun silaturahim satu sama lain, kita saling menghargai, kita saling belajar. Itulah yang akan mengokohkan perjuangan kita sebagai umat di bumi Selaparang ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua yang ingin Tiang sampaikan, tadi Tiang sampaikan tentang persahabatan, tentang pentingnya kita sebagai murid-murid para ulama ini membangun silaturahim, ya. Jangan ada mimpi bahwa semua kita umat Islam harus satu organisasi. Jangan mimpi seperti itu. Kenapa? Allah sendiri dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Kata muhajirin itu ditetapkan dan dikekalkan oleh Allah. Allah tidak menghilangkan sifatul hijrah, Allah tidak menghilangkan sifatul nusrah. Ya, ini ada kelompok muhajirin, silahkan dengan kemuhajirinannya. Ya, ini kelompok ansor, silahkan dengan keansorannya. Tetapi mari bekerja sama untuk membangun masyarakat Islam di Madinah. Kan begitu bahasa Al-Quran. Jadi disebut itu untuk mengingatkan kita, tidak apa-apa ada beda sebutan, tidak apa-apa ada perbedaan latar belakang. Dia ngumbe-ngumbe, Batur dengan Jawa itu dengan Sasak, Batur dengan Padang, Batur dengan Batak, Batur dengan Papua, Batur dengan Sumatera, Batur dengan Minang, dengan Melayu, dengan Amerika, segala macam. Tapi selama kita semua punya niat yang baik, mari kita bekerja sama dalam kebaikan. Itu yang diwariskan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya ulama, si paling berharga lekan peninggalan nasino ilmu. Kenapa? Karena semua al-fadailu tarji'u ilal ilmi. Semua. Bahkan kalau ada orang mengatakan akhlak, adab, akhlak dan adab itu pun kembali kepada ilmu. Dari mana kita tahu? Dari mana kita bisa membedakan bahwa satu akhlak itu baik dibanding dengan akhlak yang lain tidak baik? Ya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan misalnya wal kaziminal ghaiza. Orang yang bertakwa itu salah satu sifatnya dia mengontrol kemarahannya. Nah, maka kita tahu akhlak mengontrol pada saat mengontrol diri pada saat marah itu mulia. Siapa yang beritahu kita?
yang beritahu Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dari ilmu. Kalau kita tidak ada ilmunya, kita tidak tahu akhlak itu baik atau buruk. Adab juga sama. Fakullu fadilatin raji'atun ilal ilmi. Maka semua keutamaan di dunia bahkan di akhirat itu pasti kembali kepada ilmu pengetahuan. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin ila akhir ayat. Sebelum syahadat itu ada kata fa'lam. Jadi tidak ada suatu makhluk yang didepankan, yang didahulukan daripada syahadat di ayat ini selain daripada ilmu. Fa'lam, baru kemudian annahu la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah itu didahului dengan fa'lam, menunjukkan apa? Ilmu itu yang utama. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang pelungguh niki sebagai murid-murid beliau ya, yang perlu kita teladani ya, selain dari kesolehan beliau, akhlak-akhlak yang mulia ya, yang juga sangat perlu tiang pelungguh dan kita semua teladani adalah kecintaan beliau di dalam menuntut ilmu. Yang sangat kita perlu teladani juga adalah bagaimana beliau-beliau ini memuliakan ilmu, menjaga ilmu dan mewariskan ilmu. Maka tadi Tuan Guru Mukhlis, Tuan Guru Fakhrul Razi menyampaikan penghargaan kepada para penerus. Ada sahabat-sahabat saya, Tuan Guru Patimura, Tuan Guru Patompo ya. Ada Patompo, ada ilmu sasaki wala ada logo sasakiyah wala ya? Oh Sulawesi, inter Sulawesi wala sasaki sembakot. Tiang dari pertama kali kenal Tuan Guru Patompo ini, tiang bertanya-tanya, ini hijrah dari Sulawesi atau asli Lombok? Baru tiang tahu sekarang, katanya ismun fakot, aran doang, aran dengan Sulawesi, tapi ini apa ya, asli dengan Sasak, alhamdulillah. Nah, beliau-beliau ini bersama dengan para para masyaikh, para asatidz di pondok pesantren dan juga para alumni di Isapas. Ya, saya pesan betul. Jadi warisan ilmu ini tolong, mohon dijaga. Dan yang saya maksudkan dengan warisan ilmu itu bukan mutlaqul ilmi atau mujarradul ilmi, tapi ilmu yang memang diwariskan oleh beliau-beliau. Kalau kita lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz, beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sama seperti Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sama dengan Tuan Guru Mustafa Khalidi, Ibrahim Khalidi, Tuan Guru Abdul Karim, dan para masyaikh yang ada di Lombok, semua adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Aqidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya fikih al-a'immatil arba'ah khususan al-madhhab asy-syafi'i, kemudian tasawufnya al-imam Junaid dan imam al-Ghazali. Itu yang diwariskan. Maka itulah yang terus harus disambung. Kalau kita lihat ciri dari pengajaran dari para ulama kita adalah ilmu yang bersanad, sambung itu. Maka kalau dulu pada masa beliau, pada masa tiang di Pancor, kita belajar tentang sifat 20. Saya pesan kepada pondok pesantren Selaparang, jaga sifat 20 itu. Teruskan sifat 20 itu. Masih hafal sifat 20? Apa sifat 20 itu? Ada yang pertama sifat apa? Sifatun nafsiyah. Apa itu? Wujud. Ada sifatun salbiyah apa? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ada sifat ma'ani apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada sifat ma'nawiyah apa? Kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk menanamkan fondasi yang pertama. Apa fondasi yang paling penting bagi seorang muslim? Tauhidnya. Dan tauhid dalam sifat 20 ini
selain mengesahkan Allah juga yanfi anhu at-tashbiha wa ta'til. Jadi dengan sifat 20 ini insya Allah anak-anak kita akan bisa memahami tentang Al-Khaliq dalam bentuk yang paling tepat. Walaupun sifat Allah itu banyak sekali, ya. Ada al-asmaul husna, ada juga sifat-sifat yang Allah khususkan diberitahu kepada sebagian hambanya. Ada juga sifat-sifat Allah istakharallahu ta'ala bi'ilmihi. Tapi kata Al-Imamul Baijuri dan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, sifat 20 ini adalah sifat yang utama, yang penting, yang wajib diketahui sebagai asas agar kita bisa bertauhid dengan baik. Nah, mohon di Pondok Pesantren Selaparang pengajaran untuk tauhid, ya, utamanya sifat 20 ini betul-betul bisa diajarkan dengan baik, ditanamkan kepada anak-anak kita supaya tauhidnya lurus. Laisa mujassiman wala musyabbihan wala mu'attilan. Kemudian Tuan Guru Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Abdul Hafiz juga mengajarkan fikih. Tadi disampaikan kuat fikihnya di sini, jaga itu. Ya. Karena mohon maaf, ya, kadang sebagian dari kita, ya, karena ada istilah bahwa yang paling utama itu adalah membersihkan batin, yang paling utama adalah apa yang ada di dalam jiwa, maka terkadang dia malas untuk belajar tentang ritual ibadah dan syariat agama. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan kalau sudah bertasawuf tidak perlu bersyariat. Nah, kalau ada yang menyampaikan seperti itu, maka tiang ingatkan, ajaran dari para masyayikh, para ulama kita adalah bahwa tasawuf yang diajarkan beliau-beliau adalah tasawuf yang mustamaddun minal kitabi was sunnah. Sebagaimana kata Imam Junaid, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Yang namanya tasawuf ini bukan bergaya-gaya untuk belajar ilmu batin, bukan bergaya-gaya untuk sekadar berkhalwat, tapi setiap gerak langkahnya, setiap prosesnya muqayyadun bil kitabi was sunnah, ada landasan dari Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua yang ingin tiang sampaikan dalam kesempatan ini. Kita teladani warisan ilmu, kita teruskan warisan ilmu dari guru kita yang kita haulkan pada hari ini, Al-Alimul Allamah Az-Zahid Al-Wari' Al-Maghfurlahu Maulana Syekh Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman. Mudah-mudahan kita menjadi murid-murid yang berbakti kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, terakhir untuk menyambung tadi kan yang sampaikan ar-rabitatul qalbiyah, nggih. Jadi nyambung ate, maka tiang datang kemari hadir haul untuk menyambung jalinan batiniyah, ya, jalinan ruhaniyah antara kami dengan beliau, antara Maulana Syekh dengan Maulana Syekh Tuan Guru Abdul Hafiz dan para ulama yang lain. Maka selain itu juga yang ingin kita nyambung secara ilmu, okay? Maka ingin tiang ajak bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, ya, sebagaimana tradisi dari para ulama kita untuk kita bertukar atau berbagi, okay? Apa-apa riwayat yang ada pada kita untuk kemudian mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang barakah untuk kita semua. Pada kesempatan ini tiang ingin menyampaikan sebuah hadis dari Kitabul Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadis Ats-Tsalits wal 20, hadis yang ke-23 yang tiang sampaikan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini untuk menyambung. Tiang yakin banyak di antara penunggu semua juga sudah memiliki sanad dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka dengan sanad tiang ini mudah-mudahan bisa menambah kekokohan dari sanad keilmuan kita, dan mudah-mudahan akan mendorong lebih kuat lagi untuk kita bisa mengamalkan pesan-pesan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
arwi hadzal kitab bil ijazah an Syekhi Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid wa Syekhi Al Habib Umar bin Salim bin Hafiz wa Syekhi Al Habib Abdurrahman Baharun wa Syekhi Al Habib Musa Syahin Syekhi Al Ustaz Dr. Musa Syahin Lashin wa arwihi bil qiraah an Syekhi Al Ustaz Dr. Abdul Ghafur Mustafa. Saya baca dan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala fil hadits salis wal 20 min kitabihi al-arba'in an-nawawiyah an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaika fakullun yaghdu faba'i'un nafsahu fayu'tiquha aw mubiquha aw kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadis ini merupakan salah satu hadis yang penting untuk kita fahami. Di dalamnya ada yang bisa kita amalkan sehari-hari dan di dalamnya ada yang harus kita pahami untuk menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyampaikan yang pertama at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Kata kesucian ini sebagian ulama maknakan dengan wudu dan iman di sini dimaknakan dengan sholat. Tidak ada sholat yang sah kecuali bersucinya baik. Baik itu dengan air ataupun dengan tayamum ataupun dengan mandi besar ya. Dengan proses mensucikan diri. Begitu proses mensucikan dirinya selesai, maka kemudian dia masuk pada tahapan dia bisa memulai sholatnya dengan memenuhi syarat-syarat sah yang lain ya. Menghadap kiblat, menggunakan pakaian yang suci. Tapi semuanya itu harus diawali dengan bersuci. Itu kata sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa maknanya umum. At-tuhuru, kesucian itu tidak hanya kesucian lahir, tapi juga kesucian batin. Al-iman di situ maknanya adalah umum, yaitu semua tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, agar dia bisa menjadikan imannya itu hidup dalam kehidupannya, maka dia harus mensucikan lahir dan batinnya. Nah, beliau-beliau ini termasuk orang-orang yang sudah mensucikan lahir dan batinnya. Hatinya baik kepada orang, niatnya baik kepada orang, amalnya juga baik. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan ucapan, ya, ucapan. Jadi semua ulama sepakat di sini maknanya adalah ucapan. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu kata Rasul tamla'ul mizan. Ai tamla'u mizanal hamidi yaumal qiyamah. Jadi nanti masing-masing kita tanpa kecuali, mau namanya tuan guru, mau namanya petani, mau namanya jamaah, semua nanti kita akan bawa wadah. Wadah yang akan menampung amal-amal kita. Ada wadah untuk menampung amal yang buruk, ada wadah untuk menampung amal yang baik. Harapan kita wadah yang menampung amal baik ini penuh, yang menampung amal buruk ini mudah-mudahan kosong. Ember keburukan kita itu mudah-mudahan kosong, tapi ember kebaikan kita mudah-mudahan penuh. Nah, dalam hadis ini di antara yang bisa memenuhkan wadah kebaikan kita, timbangan kebaikan kita di akhirat adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah.
Jadi setiap saat bapak-bapak ibu jangan dilupakan jangan dilupakan, karena semua ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa maqamul hamdi, bahwa maqam syukur itu adalah maqam yang paling utama bagi seorang mukmin. Bahkan dia melebihi dari maqamut taubah, bahkan dia melebihi dari semua maqamat yang lain, maqamus syukur. Karena itu dalam Fatihatul Kitab ayat kedua setelah basmalah adalah jadi kalau sudah pandai bersyukur, maka yang lain-lain itu mudah-mudahan bisa mengikuti. Orang yang pandai bersyukur, lama-lama dia akan suka istighfar, lama-lama dia akan suka berzikir, lama-lama dia akan kuat sabarnya, dan seterusnya. Maka kata ulama, syukur itu adalah gerbong yang menghela sifat-sifat yang baik. Lalu yang ketiga, walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Selain ucapan hamdalah, ada ucapan tasbih yang kebaikannya itu memenuhi antara langit dan bumi. Para ulama sampaikan kebaikannya itu memenuhi langit dan bumi untuk menggambarkan bahwa dua ucapan ini kalau dia berkolaborasi. Tadi alhamdulillah kan menambah di akhirat, ember kebaikan kita penuh karena alhamdulillah. Tapi kalau dia ditambah atau disandingkan dengan subhanallah, maka bukan hanya ember di akhirat yang penuh, dunia kita ini pun akan penuh dengan keberkahan. Hidup kita tidak akan putus-putusnya keberkahan. Nah, ini mengajarkan kita Bapak Ibu, kalau ada satu kebaikan berjalan sendiri, itu insya Allah manfaat. Tapi kalau dia berjalan bersama dengan kebaikan yang lain, maka manfaatnya akan berlipat-lipat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW sampaikan wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Bapak Ibu, ini amalan keseharian kita, salat fardu 5 kali sehari semalam, kemudian sunnah-sunnah jangan ditinggalkan. Yang namanya salat fardu itu kaifiatnya lebih detail, tapi kalau salat sunnah itu banyak kelapangan-kelapangan. Kalau salat fardu itu bagi orang yang boleh bisa berdiri, dia tidak boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah sambil kita duduk di mobil juga bisa. Kalau misalnya lagi pergi dari Kediri ke Pancor misalnya, sholat sunnah saja 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim, sunatal mutlak misalnya. Saya sholat sunnah rakatain lillahi ta'ala, sholat sunnah saja. Tidak harus kita berdiri di mobil, ya. Bisa sesuai dengan arah dari mobil kita, itu tidak apa. Allahu Akbar. Sebanyak-banyaknya. Maka itulah sebabnya para ulama dulu ya selalu membiasakan untuk keluar dari rumah itu dalam keadaan berwudu, untuk memastikan agar dia bisa setiap saat melaksanakan sholat sunnah di mana-mana. Kemudian yang keempat, yang kelima, Rasulullah SAW sampaikan was-sadaqatu burhan, bahwa sedekah itu adalah burhan. Burhan artinya bukti yang tidak terbantahkan. Orang yang beriman, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, di dalam masa dulu Rasulullah SAW hidup bersama sahabatnya. Kalau lagi mau perang, Nabi memanggil sahabat, yuk sahabat kumpul di masjid. Begitu kumpul, kata Rasul, Quraisy mau menyerbu kita, mari kita sama-sama keluarkan sedekah kita untuk menyiapkan pasukan menghadapi mereka. Maka pada saat itu yang benar-benar beriman, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan yang hebat-hebat itu, mereka berikan apa yang mereka mampu. Sebaliknya yang tidak benar-benar beriman, ya, walaupun dia sholat sama Nabi di masjid, ya, yang namanya orang tidak benar-benar beriman itu zaman Nabi ada juga yang sholat di masjid, ya. Tapi begitu dia diminta untuk mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan infaknya, hilang dia, tidak ada beritanya. Pelan-pelan dia mundur, tiba-tiba hilang. Pelan-pelan dia mundur, tiba-tiba pergi. Maka dalam hadis ini was-sadaqatu burhan, yang membedakan antara keimanan dan kemunafikan itulah kesediaan untuk mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah. Karena itu alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang yakin pondok pesantren ini juga bisa seperti ini bangunannya karena pelunggu semua sebagai murid Al-Maghfurullah Maulana Syekh meneruskan, ya, berinfak terus. Tadi Tuan Guru Patimura sampaikan walaupun 30 juta Tuan Guru, ya maafi muskilah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan tambah, ala qadril mu'nah ta'til ma'unah.
Sebanyak yang kita perlukan akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya was-sabru diyaun. Perjalanan tiang pelungguh dalam kehidupan niki ada naik turunnya, ada senang susahnya. Kadang kita berbuat baik tapi balasannya tidak baik. Kita senyum sama orang dibalas dengan ngengos. Apa bahasanya ngengos? Iya, nggak tahu kita nggak pernah ngapa-ngapain kok dia ngengos sama kita. Nggak apa-apa, kita sabar. Nah, selain syukur yang disebut dalam dua perintah di awal, alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah, maka pasangan dari syukur itu namanya sabar. Dan disebutlah di dalam hadis ini was-sabru diyaun. Orang yang bersabar maka hidupnya akan diberikan petunjuk oleh Allah. Artinya apa? Selalu ada jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sabar itu bukan berarti tidak boleh mengeluh. Boleh kita mengeluh, tapi jangan berlebihan. Yang tidak boleh, ya, batas kesabaran itu adalah as-sabru alla ya'taridu ala maqdurillah. Yang namanya sabar itu tidak menggugat takdir. Misalnya dia mengatakan, apa nih Allah, kok kayak begini saya nih, itu nggak boleh. Wah, Allah nggak adil sama saya, itu nggak boleh. Takdir ini kok begini sama saya, kok orang sehat-sehat kok saya sakit, ini nggak beres ini, itu nggak boleh. Al-i'tirad ala qadarillah, jadi melawan baik dengan ucapan ataupun hati, itu tidak boleh. Tetapi mengeluh, khususnya mengeluh kepada Allah, itu tidak apa-apa, tidak menghilangkan nilai kesabaran. Bahkan di dalam sebagian hadis, kalau Allah sayang kepada seseorang, maka Allah sengaja memberikan dia cobaan untuk mendengarkan keluhannya, untuk mendengarkan nangisnya. Ya, karena itu dalam Al-Quran, Nabi Ayub alaihissalam dikatakan orang sabar. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub itu orang yang sabar, kata Allah. Padahal dalam ayat yang lain, apa kata Nabi Ayub? Anni massaniyad durru. Ya Allah, ini ngeluh Nabi Ayub. Ya Allah, sedih. Kok saya dapat begini ya Allah? Saya kena musibah ini. Wa anta arhamur rahimin. Rahmatmu ya Allah aku harapkan. Jadi menangis, mengeluh kepada Allah itu tidak masalah. Yang penting apa? Kita ikhlas menerima cobaan atau apapun dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Bapak Ibu Saudara sekalian, sida berdua Al-Qur'an arak le balenda piranda entik ya terakhir setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan semua mukjizat dari Allah yang diberikan sepanjang masa kehidupan manusia dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat, itu sudah tidak ada lagi di dunia selain hanya satu. Itulah al-mu'jizatul khalidah, yaitu mukjizat Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita pegang Al-Qur'an nih Bapak Ibu, kita sedang memegang mukjizat Allah yang lebih hebat dari tongkat Nabi Musa. Ada yang ingin untuk melihat tongkat Nabi Musa? Mau? Ingin? Jangankan tongkat Nabi Musa, ada istilah cincin Nabi Sulaiman. Jadi banyak, kalau di dalam Al-Quran itu kan wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Memang bisa jadi ada sebagian dari peninggalan para nabi rasul itu dari waktu ke waktu diwariskan. Ya, bisa jadi wallahu alam tempatnya di mana. Tetapi ketika Al-Quran sudah turun, tidak ada artinya kita mencari barang-barang itu. Nggak usah lagi mau cari ilmu ilmu apa bahasa Sasak ilmu senteguh. Jangan lagi sudah ngapain cari ilmu senteguh, ilmu kanuragan, ilmu apalagi ilmu seher, nggak usah. Sudah ada Al-Quran, sudah ada mukjizat terbesar ya. Yang itulah di dalamnya Allah kumpulkan semua ilmu dan hikmah bagi umat manusia. Tergantung kita bagaimana memperlakukannya. Maka dalam hadis ini Nabi katakan wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Nasallallahu taala mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi hujjatun lana.
Hujjatun lana artinya apa? Al-Quran membela kita di akhirat. Kalau hujjatun alaika, Al-Quran nanti menjadi pengadu kepada Allah. Ya Allah, saya ada di rumahnya tapi saya tidak pernah dia baca. Ya Allah, dulu dia pernah menghafalkan saya tapi dia tidak pernah murojaahkan saya. Ya Allah, dulu pada waktu dia nyantri dia baca saya setiap hari 1 juz. Sekarang setelah jadi bos tidak pernah dia buka saya. Sekarang setelah jadi anggota DPRD nggak pernah dia baca saya. Tapi kalau Tuan Guru Pak Tumpu tetap dia baca. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di ujung hadis ini Rasulullah SAW sampaikan, manusia itu ibaratnya setiap hari dia melakukan transaksi. Ada yang bertransaksi dengan Allah, maka dia membebaskan dirinya di akhirat nanti. Ada yang bertransaksi dengan syaitan, maka dia akan menyiapkan pintu neraka untuk tempat tinggalnya di akhirat. Jadi hari-hari kita itu cuman bertransaksi sama dua pihak saja. Ya, ibaratnya kita ke pasar, ya. Ini ibarat saja, walillahil matsalul a'la. Tidak sama, tapi ibaratnya. Kalau kita ke pasar, ya, ada 2 penjual di situ. Yang satu menjual barang yang halal, yang menyehatkan kita. Yang satu menjual brem, menjual khamr. Maka pilihannya cuma 2, mau bertransaksi sama yang ini atau yang ini. Itulah hakikat kehidupan. Setiap hari, setiap saat ini kita ibaratnya bertransaksi, berjual beli. Kalau kita beramal soleh, itu ibaratnya kita sedang menjual, ya, Allah yang beli amal kita itu. Jadi amal kita itu ibarat jualan kita. Kita jualnya kepada Allah, Allah beli. Dan kalau Allah sudah beli, dia belinya itu tidak dengan harga yang sepantasnya. Allah akan lipat gandakan, minimal 10 kali lipat. Sudah menjual sebia, modal dah 1000, pira jual dah lepakan. Kalau 1000 jual pira? Bisa dijual 10.000? Nggak bisa, nggak ada yang mau beli. Barang yang harganya modalnya 1000 dijual 10 kali lipat, dibilang kita gila. Sudah jogang, sudah mahal lalu nih, nggak mungkin mau dibeli. Tapi kalau Allah, begitu kita beramal soleh, Allah siap membelinya, apapun bentuknya. Bahkan amal soleh yang paling sederhana apa itu? As-sumtu, teduh. Pada saat banyak orang ngomong yang tidak kita diam dengan niat menjaga diri kita dari maksiat, itu sudah kita berjualan dengan Allah. Famu'tiquha, maka kita akan mendapatkan, kita membeli, ya, membeli surga istilah. Atau yang satu lagi, begitu kita ketemu sama orang ngeraosang batur, iya no, ngene. Itu artinya apa? Transaksi dengan siapa? Nah, syaitan. Ngeraosang senina dengan, ya, padahal larak seninakna. Ngeraosang semamak dengan, padahal larak semamakna. Ngeraosang dua banda dengan, padahal Allah icanin ia rezeki wah arak wah bagianna, raosangna bagian dengan. Jangan. Ya. Jadi Bapak Ibu, di ujung hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan dengan sangat sederhana tetapi jelas terang benderang, hidup ini adalah transaksi. Transaksinya kalau tidak dengan Allah, maka itu pasti dengan syaitan. Kalau kita berbuat baik atau tidak berbuat maksiat, ya, antara berbuat baik dengan tidak berbuat maksiat itu 2 hal yang bisa jadi berbeda, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang mubah, itu termasuk tidak berbuat maksiat, ya, walaupun dia tidak termasuk otomatis menjadi suatu ketaatan, kecuali kalau ada niat. Jadi kalau kita melakukan amal soleh atau melakukan sesuatu yang mubah, artinya tidak berbuat maksiat, itu berarti kita transaksi dengan Allah, insya Allah berkah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang mengandung unsur maksiat, berarti transaksi dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang tiang sampaikan, tiang ijazahkan hadis niki nggih. Tiang ijazahkan hadis ini untuk menyambung silaturahim kita, silaturahim keilmuan antara Pancor dengan Kediri, yang saya tahu pada masa beliau berdua itu sebenarnya sudah sangat tersambung, sangat kuat, tapi mari kita pelihara. Sesuatu yang baik kalau tidak dipelihara itu akan rusak, akan hancur. Demikian yang tiang sampaikan. Tiang mohon maaf kalau
ada hal-hal yang kurang pas. Dan terakhir mari kita baca suratul Fatihah untuk Maulana Syekh Tuan Guru Abdul Hafiz wa ikhwanihi, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Tuan Guru Haji Mustafa Khalidi, Tuan Guru Ibrahim Khalidi, Tuan Guru Abdul Karim, dan para masyayikhina al-kiram alladzina tuwuffu fi taatillah di tanah ini. Kita bacakan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli salihah wa la hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita beranjak ke acara yang terakhir, marilah sejenak kita merunduk, mengangkat tangan, membuka cakrawala dengan doa. Doa pertama akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz. Doa kedua oleh Al-Mukarram Mami Tuan Guru Haji Lalu Fahmi Husain LCMA. Dan doa ketiga oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa. Kepada para Al-Mukarramun yang telah kami sebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan secara berurutan. Ila ruh syekhi masyayikhina Maulana Syekh Lalu Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman. Lahul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa dzunuba jami'i masyayikhina wa masyayikhina, khassatan dzunuba syaikhi masyayikhina al-maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanihi wa in kana musii'an fatajawaz anhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma adkhilhul jannata wa anzilhu min a'lal jannah firdaus ya hayyu ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir. Waghfir li jami'i masyayikhina wa jami'i aqaribina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyina bihayatil ulama wa mitna bimautil ulama wasyuhada wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil mujahidin wal awliya wal ulama wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية بالدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا
لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم وصل مثل ثواب ما قرأنا وهلنا له أديدا بالغة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذة أساتذتنا ولمن له حقوق علينا ولمن علمنا ونخص خصوصا لمؤسس Mahas Labaran Maulana Syekh Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman ولأصوله ولفروعه ولمحبه وتلاميذه اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا وله الفاتحة. Para al-mukarramun, para hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jikalau ada salah kurang dan khilafan. Akhirul kalam, wallahu muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama
mengarah ke aula ya. Silakan kita arahkan ke aula. Kepada para al-mukarramin yang berada di panggung utama, kami persilahkan untuk menuju tempat hidangan yang sudah disediakan.